baru, Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah memasuki materi akhir pada hari ini, yaitu tafsir surah As-Sajdah yang insya Allah akan dibawa oleh Ustadz Dr. Umar Mansur Ar-Rahimi LC. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Lanjutan pembahasan tafsir surah As-Sajdah. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan 14 ayat dari surah As-Sajdah, yang mana ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang Al-Quran, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, dan keadaan orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, dan bagaimana kondisi mereka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyesali pengingkaran mereka dan meminta untuk kembali dihidupkan di dunia ini agar bisa beramal. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat orang-orang beriman, keadaan orang-orang beriman yang bertolak belakang dengan sifat orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna biayatina, innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Innama yu'minu, ada lafaz innama dalam bahasa Arab namanya adatul hasr, tapi bukan berarti selamanya membatasi, tapi terkadang menjelaskan hakikat sesuatu. Bahwasanya orang beriman yang sesungguhnya, yang benar-benar beriman, adalah orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, yang mengimani firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus tentang adanya hari kebangkitan. Di antara sifatnya orang-orang yang beriman
alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Apabila mereka diberi peringatan dengan ayat-ayat tersebut, dinasihati, diingatkan tentang perintah-perintah Allah, diingatkan tentang larangan-larangan Allah. Apalagi ketika mereka membaca ayat-ayat sajadah, mereka segera bersujud ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat yang berisi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, berisi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka tersungkur sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dan memuji Rabb mereka, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Nah, ini ayat adalah ayat sajdah yang ada di surah Sajdah. Saya sebutkan kemarin bahwa ayat surah Sajdah dinamai surah Sajdah karena ada ayat yang kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Ketika membaca ayat ini ayat yang ke-15 atau mendengarkannya, maka dianjurkan untuk sujud. Dan keutamaan orang yang sujud ketika membaca surah yang ada sujud tilawahnya, termasuk surah Sajdah ini, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah." Apabila anak cucu Adam membaca ayat-ayat sajadah, ayat-ayat yang dianjurkan untuk sujud tilawah, fasajadah, kemudian dia sujud. Ketika membaca ayat sajadah, dia sujud. I'tazala syaitanu yabki, maka syaitan itu menjauh dari orang yang sujud ketika membaca ayat sajadah sambil menangis. Syaitan pergi jauh sambil menangis. Yaqul, syaitan ini berkata, ya wailahu, wahai kecelakaan untukku. Umira ibnu Adam bisujud, anak cucu Adam diperintahkan untuk sujud, fasajada falahul jannah. Ketika anak cucu Adam disuruh sujud, mereka sujud. Ketika membaca ayat-ayat sajadah, anjuran untuk sujud, mereka sujud. Maka dia berhak mendapatkan surga. Wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar. Sedangkan saya, kata syaitan, diperintahkan untuk sujud tapi saya tidak mau sujud, maka bagi saya neraka jahanam, wal iyazubillah. Jadi orang yang ketika membaca ayat sajdah kemudian dia sujud, maka dia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan sujud. Nabi berwasiat kepada Thauban, "Alaika bikasratis sujud." Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa khatta 'anka biha khati'ah. Kamu tidak sujud satu kali sujud kecuali Allah akan mengangkat satu derajat untukmu di surga dan menghapuskan satu dosa darimu. Satu kali sujud. Semakin banyak orang itu sujud, maka semakin tinggi derajatnya dan semakin gugur dosanya. Kemudian dalam hadis syafaat, bahwasanya di antara tanda orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhirat, yang telah dimasukkan ke dalam neraka dan berhak mendapatkan syafaat untuk dikeluarkan dari api neraka, adalah orang-orang yang ada bekas tanda sujud di wajahnya. Artinya orang-orang yang pernah sujud di dunia, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sujudnya itu akan mencegah dia kekal di azab dalam neraka. Dia tidak akan kekal. Sekalipun dia masuk, dia tidak akan kekal. Bahkan dalam riwayat itu
Nabi SAW mengatakan haramallahu 'alan nar an ta'kula min ibni Adam atharas sujud. Allah mengharamkan bagi neraka, bagi api membakar bekas sujud orang yang beriman. Artinya bekas sujud itu anggota tubuh yang sujud. Apa anggota tubuh yang sujud? Wajah, dahi, kemudian kedua tangan dan kedua kaki. Itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tersentuh api neraka. Kemudian dalam ayat ini juga ada isyarat tentang doa yang dibaca ketika sujud. Katakan wasabbahu bihamdi rabbihim. Mereka mensucikan dan memuji Rabbnya. Makanya Nabi SAW dalam salat ketika ruku ataupun ketika sujud itu beliau membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ketika ruku. Ketika dia sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sebagai pengamalan ayat ini. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ketika sujud 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ketika dia ruku. Ini semua sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Termasuk sujud tilawah itu boleh dia baca zikir ketika sujud secara umum. Hanya saja diriwayatkan dari Nabi SAW doa khusus ketika sujud tilawah. Bacaan khusus ketika sujud tilawah. Ada yang hafal doa sujud tilawah? Apa doanya? Dah pernah sujud tilawah di sini? Sajadah wajhiyya alladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhiyya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tapi kalau tidak hafal ini, baca saja itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Karena di sini ayatnya mengatakan wasabbahu bihamdi rabbihim. Berarti yang dibaca ketika sujud tilawah tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi kalau baca doa ini riwayat Aisyah bahwasanya Nabi ketika membaca sujud tilawah, ketika membaca ayat tilawah dia membaca doa ini. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang keutamaan orang yang tidak bersikap sombong. Sifat orang beriman ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka tunduk. Mereka mengikuti. Jika diperintah, mereka kerja. Dilarang, mereka tinggalkan. Mereka mengagungkan. Senantiasa bertambah keimanannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di antara sifatnya juga wahum la yastakbirun. Tidak menyombongkan diri. Berbeda dengan iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbar. Dia menolak dan menyombongkan diri. Begitu juga dengan orang-orang kafir. Mereka tidak mau sujud kepada Allah karena menyombongkan diri mereka. Orang beriman tidak jauh dari sifat sombong. Karena sifat sombong ini kata Nabi, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebiji zarrah dari kesombongan. Jangan pernah ada rasa sombong. Kau menyombongkan dirimu, kekayaanmu, kehebatanmu, kepintaranmu, bahkan ibadahmu. Jangan kau sombongkan ibadahmu. Saya sudah selesai khatam Quranku, kamu belum. Saya hafal Quran, kamu tidak. Saya ranking 1, kamu tidak. Jangan menyombongkan apapun. Karena kita sama-sama lahir tidak punya apa-apa. Allah yang kasih semua itu. Orang yang sombong tidak pantas masuk surga.
Yang akan masuk surga, yang sudah di dalam surga saja dikeluarkan gara-gara sombong. Iblis dikeluarkan dari surga karena sifat sombong. Terus bagaimana caranya mau masuk surga? Dengan sifat angkuh ini. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya kuat, merasa dirinya tampan, merasa dirinya cantik, merasa dirinya terkenal. Itu tidak pantas. Makanya di ayat sebelumnya sudah disebutkan, manusia itu diciptakan dari air yang hina. Tidak pantas untuk menyombongkan diri. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa tidak bersifat sombong. Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini di antara sifat orang beriman. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Tubuh mereka, lambungnya, sisinya, artinya badannya jauh dari tempat tidurnya. Dia tinggalkan tempat tidurnya untuk bermunajat dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa di dalam salatnya. Tentunya dimaksud di sini adalah salat malam. Termasuk juga dengan salat-salat yang lainnya, salat subuh. Dia tinggalkan tidurnya nyenyak untuk bangun salat subuh. Bermunajat dengan Allah. Dia tinggalkan kasurnya yang empuk untuk bermunajat dengan Allah di salat malam. Kemudian berdoa, meminta kepada Rabb-nya, khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan pengharapan. Karena di antara waktu mustajab itu di sepertiga malam terakhir. Kata Rasulullah, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil lail akhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Termasuk di waktu sahur, kalau kita sedang sahur, perbanyak doa di situ. Dan itu waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Ini waktu mustajab. Dan di antara adab berdoa, ketika berdoa harus penuh dengan rasa takut. Takut dengan dosa-dosa kita sehingga doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan sampai Allah murka kepada kita karena kita banyak durhaka, kita banyak lalai, banyak kekurangan dalam ibadah kita. Begitu juga di waktu yang bersamaan penuh dengan tamaan, rasa harap yang besar. Semoga Allah menerima doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Itu berdoa. Perbanyak berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apalagi di bulan Ramadan, waktu mustajab berdoa. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sela-sela ayat puasa itu mengisyaratkan agar kita memperbanyak doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah mengatakan, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku itu dekat. Allah itu dekat dengan hamba-hambanya yang beriman, dekat dengan hamba-hambanya yang berdoa, yang beribadah, yang salat, dekat dengan rahmatnya, dekat dengan mengabulkan doa-doa mereka, dekat senantiasa menolong, memberikan apa yang mereka inginkan. Ini dua sifat orang yang berdoa, syarat atau adab ketika berdoa. Kemudian di antara sifat orang beriman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan apa yang kami berikan, rezeki. Orang-orang beriman itu tidak bakhil, tidak kikir. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi abdin mu'min atau fi qalbi abdin asyuh wal iman. Tidak terkumpul dalam hati seorang hamba sifat kikir dan
keimanan. Tidak mungkin. Kalau dia beriman pasti dia tidak kikir. Kalau dia kikir berarti ada masalah dengan keimanannya. Karena kalau dia beriman, dia akan senantiasa berbagi. Kenapa? Karena dengan sedekahnya dia menjadi lebih baik, lebih suci. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ketika kita suka berbagi, bersedekah, berinfak, itu mensucikan hati kita dari sifat kikir, sifat tamak, sifat rakus, dan menumbuhkan rasa cinta sesama kaum muslimin, rasa kasih sayang, peka terhadap orang lain. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Apalagi di bulan Ramadan, bulan kedermawanan, syahrul jud. Hanya Nabi SAW, seperti kata Ibn Abbas, ajwadun nas, manusia yang paling dermawan siapa? Siapa manusia yang paling dermawan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah orang yang paling dermawan? Karena Rasulullah yang paling bagus keimanannya. Rasulullah yang paling sempurna keimanannya. Tidak ada manusia yang paling kuat imannya daripada Nabi. Makanya dia yang paling dermawan. Karena itu, kedermawanan itu sesuai dengan kadar keimanannya. Orang kikir itu imannya kepada Allah lemah. Dan dia anggap bahwa hartanya itu bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Tidak. Justru dengan sedekah kita selamat. Kata Nabi, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jauhkan dirimu dari api neraka dengan sekalipun hanya dengan 1/2 biji kurma. Nah, kita ini takut dari api neraka. Kalau takut, perbanyak sedekah. Karena itu yang melindungi. Imannya kepada para malaikat. Karena kata Nabi SAW, idza asbaha ibnu Adam, kalau di pagi hari anak cucu Adam, fa innahu nazala malakan, ada 2 malaikat yang turun mendoakan. Allahumma ati mumfikan khalafa wa ati mumsikan talafa. Yang satu mendoakan, ya Allah berikan ganti orang yang berinfak. Malaikat mendoakan agar apa yang kita berikan itu digantikan oleh Allah di dunia atau di akhirat. Sedangkan malaikat yang satu mengatakan Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah berikan orang yang menahan hartanya, yang kikir, tidak mau berbagi, tidak mau berinfak, kebinasaan. Hancurkan hartanya. Tidak diberkahi hartanya. Hartanya tidak akan menyelamatkan dia di akhirat. Kenapa? Karena dia kikir. Makanya sifat orang beriman suka berbagi, suka bersedekah. Hanya Nabi di hadis lain mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Apa bukti apa? Bukti keimanan. Sedekah kita itu bukti keimanan kita. Semakin banyak sedekahnya, tanda bahwa semakin besar keimanan di dalam hatinya. Makanya sahabat yang paling tinggi keimanannya siapa? Siapa sahabat Nabi yang paling kuat imannya? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pernah bersedekah dengan seluruh hartanya. Tidak ada, habis. Kasih semua Nabi. Ada di sini yang pernah bersedekah dengan seluruh hartanya? Tidak ada, mustahil. Pasti dia bilang, ya apa sih nampak kandang nake retonnya. Besok nanti apa saya? Tidak, Abu Bakar semua kasih. Ketika Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu kalau kamu sedekahkan seluruhnya? Kata Abu Bakar, taraktumullah, saya tinggalkan dia untuk Allah. Ada Allah yang jamin rezekinya mereka. Saya tidak takut rezekinya istriku, rezekinya anakku, karena yang menjamin rezeki mereka Allah. Nah, ini kuatnya imannya Abu Bakar sehingga berani bersedekah dengan seluruh hartanya. Jadi kalau mau ukur keimananmu, lihat sedekahmu berapa. Kalau sedekahmu pacce, berarti pacce itu imanmu. Kalau banyak, berarti banyak juga keimanan. Dan sedekah itu bukan dilihat dari nominalnya. Bukan dari 1 miliar, 2 miliar, tidak. Tapi dilihat dari
persentasinya, berapa persen yang kamu keluarkan dari hartamu. Makanya Nabi pernah mengatakan sabaka dirhamum bimi'ati alfi dirham. 1 dirham, 1 rupiah sedekah itu bisa mengalahkan sedekah 100.000 dirham. 1 dibanding 100.000 menang yang 1. Lebih banyak pahalanya yang bersedekah 1 dirham daripada 100.000. Kenapa bisa? Nabi mengatakan ada satu orang dia punya uang cuma 2 dinar saja. 2 dirham saja uangnya kasihan. Tak ada yang lain, cuma 2. Dia sedekahkan 1, yang 1 untuk dirinya. Berarti berapa persen hartanya dia sedekahkan? 50%. 50% sedekahnya dia ke sekolah. Padahal cuma 1 dirham. Ada orang mungkin sedekahnya cuma 1.000. Nah, cuma 2.000 jualnya. Tidak ada yang lain kok dong. Orang miskin. Sedangkan yang 100.000, yang sedekah 1 juta, 1 miliar. Cipek naji. Nah, ada, tidak bergerak itu ATM-nya di rekeningnya itu. Tidak ada apa-apanya itu. Triliunan dia. Jadi kalau 1 juta 2 juta, si kede. Tidak ada apa-apanya itu. Uang cemilannya gitu 1 juta, pergi ke mall berkedip hilang. Ada orang kodong itu 1 hari mungkin kalau bisa dapat 5.000, syukur itu. Dia sedekahkan 2.000, berapa persen hartanya itu. Jadi jangan lihat banyaknya, nominalnya, lihat bagaimana kesungguhannya. Karena yang menggerakkan sedekah itu adalah keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang beriman. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka seseorang tidak tahu apa yang disembunyikan baginya berupa qurratu ain, penyejuk mata, semua yang menyenangkan sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Ini orang-orang beriman yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, yang tunduk kepada hukum-hukum Allah, yang sujud ketika diperintahkan sujud, yang senantiasa berdoa, yang salat malam, yang bersedekah. Allah siapkan baginya kenikmatan-kenikmatan surga yang belum pernah ada yang melihatnya, bahkan belum pernah ada mendengarnya. Ada kenikmatan surga yang belum kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan. Karena kenikmatan yang kita bayangkan, ya kenikmatan dunia yang pernah kita lihat. Oh, pernah kita dengar ada makanan seperti ini enaknya, ya kita ingin juga seperti itu. Sedangkan kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan di akhirat. Makanya Ibn Abbas mengatakan, laisa fid dunya ma fil jannati illa al-asma. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang ada di surga kecuali nama saja. Namanya saja yang sama, tapi hakikatnya beda. Seperti ada buah-buahan, ada pisang di surga. Wa talhim mamdud, ada pisang. Tapi jangan kau pikir pisang di surga sama seperti pisang di dunia, cepat bonyok. Rasanya beda. Kenikmatannya beda. Namanya saja sama, ada apelnya, ada anggurnya, ada kurmanya, ada susunya, ada khamarnya, ada rumahnya. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang mirip namanya di dunia, itu namanya saja yang sama, tapi hakikatnya beda, kenikmatannya berbeda. Apalagi masih banyak yang belum pernah kita dengar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, a'dadtu li ibadis salihin, aku mempersiapkan bagi hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, bahkan belum pernah didengar oleh telinga. Tidak ada orang pernah mendengar kenikmatan tersebut. Wala khatara ala qalbi basharin, dan belum pernah terbesik di dalam hati seseorang, belum pernah ada yang mendambakan itu kenikmatan. Wallahu ma attala'tum alaihi, akan tetapi aku akan berikan dia apa yang akan perlihatkan. Makanya di akhirat ketika Allah mengatakan masih ada yang kalian inginkan, tidak ada lagi. Anu enak semua ini di surga ini, apalagi diharapkan.
Kemudian Allah memperlihatkan nikmat-nikmatnya yang belum pernah kita bayangkan. Akhirnya kita meminta, ya Allah saya mau yang itu. Karena baru lihat, baru dengar, akhirnya dia minta. Inilah yang akan dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman. Kenikmatan-kenikmatan yang belum ada kita dengar, belum terbayangkan. Di sini ada isyarat bahwasanya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Orang yang salat malam, dia salat sembunyi-sembunyi. Sallu bil laili wan nasu niyam. Dia salat, orang tidur, dia justru pergi salat. Dia sembunyikan ibadahnya, maka Allah siapkan baginya kenikmatan yang disembunyikan juga, rahasia. Sebagaimana dia merahasiakan ibadahnya, Allah juga merahasiakan hadiahnya. Ya. Makanya puasa, kenapa puasa itu istimewa? Karena puasa itu ibadah yang rahasia. Tidak ada yang tahu kalau kita puasa. Makanya Allah merahasiakan balasan puasa itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada yang tahu hitung-hitungan pahala bagi orang yang puasa. Dirahasiakan pahalanya karena ibadahnya juga rahasia. Ya. Kemudian orang yang sedang berdoa sambil merasa takut, penuh dengan rasa takut dan harapan, bahkan terkadang di antara sifat yang 7 golongan itu yang dapat naungan di surga, zakarallah khalian fafadat ainah. Dia menyebut nama Allah dalam keadaan sunyi di waktu salat di malam hari. Tidak ada yang tahu dia sedang berdoa, fafadat ainah. Terus mencucurkan air matanya. Menangis sambil menyebut nama Allah. Karena selama di dunia dia takut, maka Allah berikan kesenangan di akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yajtami'an fi mu'minin fi dunya wal akhirah al khawfan wa amnan. Tidak terkumpul 2 keamanan dan 2 rasa takut. Siapa yang takut di dunia, dia akan aman di akhirat. Siapa yang merasa aman di dunia, dia akan merasa takut di akhirat. Tidak ada itu aman di dunia, aman di akhirat. Artinya selalu dia takut kepada Allah di dunia, maka rasa takutnya kepada Allah akan gantikan dengan rasa aman di akhirat. Tapi orang yang tidak merasa takut kepada Allah, sombong, angkuh, menentang hukum Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak ada takutnya sama Allah. Disuruh salat tidak mau salat, disuruh puasa tidak mau puasa. Mau hidup semau-maunya saja kayak hewan. Tidak ada takutnya, maka dikasih takut nanti di akhirat. Nah, ini keutamaannya orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawuna. Tidak sama orang beriman dengan orang fasik. Jangan samakan. Tidak mungkin sama kedudukan orang yang beriman dengan orang fasik. Ammal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum jannatul ma'wa. Orang-orang beriman yang beramal soleh, bagi mereka surga sebagai tempat kembali. Nuzulan bima kanu ya'malu. Sesuai dengan apa yang mereka amalkan, bagi tempat tinggal dengan amalannya selama di dunia. Adapun hadis Nabi SAW yang mengatakan, la yadkhul jannata ahadukum bi'amalihi. Seorang di antara kalian tidak masuk surga dengan amalannya. Sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, kamu juga demikian ya Rasulullah. Kalau wala ana, saya juga tidak masuk surga karena amalanku. Illa ayyatagammadani Allahu birahmati, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Terus bagaimana kita pahami ayat ini? Karena di sini ayat mengatakan apa? Falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malu. Ini seolah-olah masuk surga karena amalannya. Sedangkan Nabi mengatakan orang masuk surga bukan karena amalannya. Ada beberapa jawaban ulama tentang masalah ini. Bahwasanya seorang itu tidak masuk surga hanya sebatas amalan saja. Karena amalan kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini beramal untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
ibadah kita ini untuk mensyukuri seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ibadah kita sudah seimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Apakah salat kita sudah seimbang, sudah senilai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tentu tidak. Kenapa? Karena menghitung nikmat Allah saja tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau dihitung saja belum bisa, bagaimana mensyukurinya? Jadi ibadah kita ini tidak senilai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus kita mau masuk surga pakai apa? Tidak mungkin pakai amalan kita, karena amalan kita saja belum cukup untuk mensyukuri nikmat Allah. Terus mau lagi dikasih nikmat di akhirat, tidak ada. Makanya kita butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Allah merahmati kita, menerima amal ibadah kita sekalipun sedikit. Dia terima rahmati kita. Adapun ayat ini menunjukkan bahwasanya kedudukan orang di surga itu sesuai dengan amalannya. Jadi tiket masuk surga bukan dengan amalan kita, bukan itu. Tapi dengan rahmatnya Allah. Tapi di dalam surga, tempatnya orang di surga, tingkatannya di surga, ada yang paling di atas, ada yang di bawah, ada yang paling pinggiran surga. Apa yang menentukan posisi kita di surga? Amalannya. Yang paling banyak amalannya, dialah yang paling tinggi tempatnya di surga. Yang paling sedikit, ya sedikit tempatnya. Tapi tiket masuknya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah, kita butuh amalan. Amalan itu yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat. Kemudian dengan rahmat itu kita masuk surga. Jadi sah-sah saja kalau kita mengatakan kita masuk surga karena amalan. Karena amalan menjadi sebab rahmat. Rahmat menjadi sebab masuk ke dalam surga. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Nabi ingin peringatkan bahwa jangan sampai kita bangga dengan amalan kita. Amalan kita itu tidak ada apa-apanya. Karena ada orang mengatakan, kalau bukan saya ahli surga, siapa paling? Bangga sudah dengan ibadahnya. Berarti saya sudah dijamin masuk surga. Siapa yang jamin ke masuk surga? Nah itu ibadahmu saja belum tentu diterima. Makanya Nabi saja selalu berdoa supaya diterima amal ibadahnya. Doanya Nabi ketika selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Apa doanya? Wa amalan mutaqabbala. Nabi saja minta supaya amalannya diterima. Terus kau mengatakan, pasti diterima. Naik kau. Jangan pernah sombong dengan ibadah yang kita lakukan. Ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Orang-orang fasik tempatnya neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mau keluar, mau lari, mau meloloskan diri dari api neraka, kemana kau? Tidak ada yang bisa keluar. Kalau sudah di dalam, tidak bisa keluar kecuali yang mendapatkan syafaat. Orang-orang fasik, orang-orang kafir, munafik, dia kekal di dalam neraka. Wa qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Kasih mi kan. Dzuqu. Kasih mi. Nikmati, rasakan azab neraka yang dulu kamu dustakan. Nah, tidak ada itu neraka apa? Kasih mi kan. Kau dulu tidak percaya, rasakan. Dipacik lagi. Nikmati itu azab neraka yang dulu kamu dustakan. Nah, ini ayat ini juga menunjukkan bahwa orang beriman itu tempatnya surga. Orang fasik, penjahat, tempatnya neraka. Tapi ada tongkat jili-jili bilang, biar saya masuk neraka, yang penting Allah suka. Dan saya beribadah bukan karena ingin surga. Terus kau beribadah untuk apa? Untuk masuk neraka? Ini sini jelas bahwa orang beriman itu tempatnya surga, bukan neraka. Yang masuk neraka itu hanya penjahat saja.
Makanya Nabi selalu minta perlindungan dari api neraka. Selalu berdoa supaya masuk surga. Dia lelentong. Dia bilang, kita ini beribadah bukan karena surga, bukan karena takut neraka. Biar masuk neraka, yang penting Allah senang. Bagaimana caranya Allah mau kasih masuk neraka orang yang dia cintai? Tidak mungkin. Itu keyakinan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita beribadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Tapi Allah yang menjanjikan kita surga, maka kita mengharapkan apa yang Allah janjikan. Kita takut dari neraka karena Allah yang mengancam kita. Sudah diancam tidak takut. Rewat sekali kau itu kalau sudah diancam neraka tidak takut. Mau kau tinggal sama Firaun di neraka sama Firaun itu. Hanya ada seorang ulama ditanya, ceritakan saya kenikmatan dunia atau sesuatu yang ada di kenikmatan surga, sesuatu yang ada di surga supaya saya mau masuk surga. Ya. Marentong ini ya, tidak mau masuk surga. Bilang kira-kira apa yang ada di surga supaya saya senang mau masuk surga, supaya saya tertarik masuk surga. Kata ulama ini mengatakan, fiha Rasulullah. Di dalam surga itu ada Rasulullah. Kalau tidak mau kau masuk surga, berarti kau masuk neraka temani Firaun, Abu Jahal. Yang masuk surga akan ketemu dengan Rasulullah. Akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Ini tidak mau dikumpulkan bersama Rasulullah. Dongona. Apalagi kenikmatan surga yang paling tinggi adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan menimpakan, merasakan kepada mereka azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar, yang lebih dahsyat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Ada dua penafsiran ulama al-adzabil adna. Azabul adna itulah musibah di dunia. Terkadang kita dihukum oleh Allah, diazab karena dosa-dosa kita di dunia, tujuannya agar kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah berikan dia ujian, musibah, supaya itu mau kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah dikasih musibah, tidak sadar-sadar, tunggu azab yang lebih berat lagi. Azab yang lebih parah lagi di akhirat, yaitu azab neraka. Ada penafsiran lain dari Ibn Abbas dan Mujahid mengatakan azabul adna di sini adalah azab kubur. Karena dunia paling dekat dengan kubur. Azab kubur ini paling dekat dengan kita. Jadi ada azab yang lebih dekat, yaitu azab kubur. Kemudian azab yang lebih besar nanti di akhirat kelak. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha. Inna minal mujrimina muntaqimun." Siapakah yang lebih zalim, yang lebih jahat, yang lebih buruk daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan, yang sudah dikasih peringatan, sudah dikasih penjelasan tentang surga, tentang neraka, tentang tauhid, tentang keimanan. Tsumma a'rada anha. Kemudian dia berpaling, tidak mau mendengar. Tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan. Tidak mau meninggalkan apa yang dilarang. Maka Allah mengatakan, inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa, akan dihukum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Pasti dia lihat. Pasti dia akan rasakan hukumannya nanti di akhirat. Kemudian Allah mengatakan, wa laqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih waj'alnahu hudan li bani Israil. Kami telah memberikan Musa Alkitab. Apa nama kitab sucinya Nabi Musa? Taurat. Ada lagi. Zabur. Zabur. Suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi ada Taurat, ada namanya suhuf.
lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa. Fala takum fi miryatin min liqa'ih. Janganlah kamu ragu akan pertemuan dengannya. Ada dua penafsiran ulama di sini. Jangan kamu ragu pertemuan dengan Nabi Musa, min liqa'ihi, maksudnya pertemuan Nabi bersama Nabi Musa ketika perjalanan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian terjadi dialog itu ketika diwajibkan salat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa menyarankan kepada Nabi untuk minta keringanan sampai hanya tersisa 5 waktu. Jadi ini ayat mengingatkan tentang Isra dan Mi'raj. Ada juga yang mengatakan fala takun fi miryatin min liqa'ih, artinya jangan ragu akan menerima Al-Qur'an. Nabi SAW telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Kemudian kata Allah, wa ja'alnahu hudan li bani Israil, kami jadikan Nabi Musa sebagai pemberi petunjuk terhadap Bani Israel. Begitu juga dengan Taurat. Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu sebagai petunjuk kepada Bani Israel. Bani Israel. Siapa yang dimaksud dengan Israel? Israel. Siapa itu Israel? Bani Israel kan artinya anak cucunya Israel. Siapa itu Israel? Israel. Bukan yang lagi perang, bukan. Israel itu Nabi Yakub. Bani Israel berarti keturunan Nabi Yakub. Jadi Israel itu Nabi Yakub. Dari kata Isra dengan il. Isra itu artinya hamba, il artinya Allah, Abdullah. Itu gelarnya Nabi Yakub, Israel. Jadi Nabi Musa diutus untuk memberi petunjuk kepada kaum Bani Israel. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka imam. Makanya banyak dari kalangan Bani Israel itu para nabi. Kebanyakan nabi dan rasul itu dari kalangan Bani Israel. Hampir setiap tempat ada nabinya. Karena Bani Israel yasusuhumul anbiya. Kata Nabi, Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Kalau mati nabinya, datang lagi nabi yang baru. Dan keturunan Nabi Ibrahim yaitu kebanyakan dari Bani Israel yang menjadi nabi dan rasul. Jadi kami jadikan di antara mereka imam yahduna bi amrina. Imam pemimpin yang mengambil petunjuk dari apa yang Allah perintahkan. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Di sini disebutkan dua sifat seorang pemimpin. Kalau mau jadi pemimpin, sifat pemimpin. Mau jadi pemimpin semua di sini? Mau jadi pemimpin, minimal pemimpin keluarga. Kalau tidak mau kau jadi pemimpin keluarga, jomblo kau itu. Tak laku-laku. Minimal jadi pemimpin dalam rumah tangga. Ada dua sifatnya pemimpin, yaitu sabar dan yakin. Dia harus punya kesabaran. Karena pemimpin itu semakin banyak yang dia pimpin, semakin banyak ujiannya, cobaannya. Jadi kalau keluarga saja, ya paling istri. Kalau sudah punya anak, anaknya. Kalau sudah tambah ada lagi cucunya. Semakin banyak yang dia pimpin, semakin banyak ujiannya. Ada yang ketua kelas. Ini pasti banyak cobaannya. Mana mengurus teman-temannya. Ada wali kelas, ada kepala sekolahnya. Semakin tinggi kedudukan, semakin banyak ujiannya. Seperti pohon, ibaratnya seperti pohon, semakin tinggi semakin kencang angin yang bertiup. Makanya sifat utama seorang pemimpin harus sabar. Kalau tidak sabar, berhenti kau jadi pemimpin. Tidak mungkin, tidak bisa jadi pemimpin.
Karena dengan sifat sabar dia bisa menghadapi segala ujian dan cobaan. Bahkan hawa nafsunya dia bisa lawan. Nah, terkadang pemimpin godaannya itu terkadang pada dirinya sendiri. Apalagi kalau sudah banyak uang di depannya di situ, korupsi, palaci-laci, dia disuruh jaga makanan, dia yang korupsi, tempat-tempat basah. Nah, ini bahaya ini. Kalau bukan kesabarannya, dia tidak bisa jaga dirinya dari mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua harus yakin. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan agamanya, yakin dengan hari akhirat. Ketika dia punya yakin tentang Allah, yakin dengan hari akhirat, dia tidak akan berani berbuat zalim. Tidak mau menzalimi orang, karena kalau dia zalimi orang, dia juga akan bertanggung jawab dan tidak dia diazab di akhirat. Dia yakin dengan janji Allah. Kalau dia berbuat adil, balasannya besar di sisi Allah. Kalau dia berbuat zalim, hukumannya besar. Kemudian harus yakin juga supaya tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhat. Karena syubhat ini merusak pemikiran. Kalau pemimpin penuh dengan syubhat, anu bagus nak bilang anu jelek, nak bilang anu bagus. Yang halal dia kasih haram, yang haram dia kasih halal. Makanya dua syarat pemimpin ini. Harus sabar. Kalau tidak bisa sabar, tidak bisa jadi pemimpin. Kemudian Allah berfirman, Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sungguhnya Rabbmu, dia yang akan menjadi penentu di antara mereka. Semua yang diperselisihkan manusia, Allah akan menentukan siapa yang benar. Di dunia ini kita berdebat, kita berselisih, baik dalam urusan agama, dalam urusan dunia, ada yang ke pengadilan. Semua persengketaan, perselisihan, keputusan akhirnya di akhirat. Bisa jadi di pengadilan dia kalah. Kalah karena mungkin lawannya lebih kuat, sogok-sogoknya, lebih kuat tipu-tipunya. Akhirnya dia menang di pengadilan. Tapi kalau dia menipu di dunia, di akhirat baru le anu panipu ne, anu harta haram nu ambil. Biar di dunia sudah ditetapkan, tapi kalau di akhirat akan ditentukan lagi. Perselisihan, apapun perselisihan sekecil apapun. Ini pernah ambil uangku, nanti tidak ku ambil nih. Ya di akhirat dilihat betul nu ambil atau tidak. Hati-hati. Suka ambil barangnya temannya. Bilang kau ambil, nanti tidak, bukan saya ambil nih. Iya, bale-bale mau ke di dunia, di akhirat tidak bisa ke bale-bale. Karena Allah yang akan memutuskan, kau ambil. Belum tidak, mau ke bale-bale di akhirat. Kalau mulutmu tidak bisa jujur, tanganmu itu yang ambil itu barang, tanganmu bicara, iyo, ku ambil kipolpenya temanku, ku ambil kuahnya temanku. Bicara tanganmu itu, hati-hati. Mungkin guru tidak lihat, CCTV apa tonji CCTV. Ada malaikat mungkar, ada malaikat rakib, yang menjaga, yang mencatat semua ucapan kita, semua perdebatan kita, dicatat dan ditetapkan nanti keputusannya di akhirat. Maka hati-hati. Sebelum bicara, bicara yang benar. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang benar atau diam. Kalau bicara salah kok, di akhir nanti kamu fitnah orang, kamu caci maki orang, kamu jelek-jelekkan orang lain, kamu adu domba, itu di akhirat semua diputuskan. Dan tidak ada yang bisa lepas dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasmaun. Allah memberikan peringatan kepada kita, pada orang-orang kafir di masa Nabi dan kepada semua manusia. Misalnya tidakkah jelas kepada mereka bagaimana kami membinasakan sebelum mereka generasi-generasi yang berjalan di muka bumi.
Coba lihat Fir'aun. Dulu Fir'aun bagaimana bebasnya di muka bumi. Berbuat semena-mena, menzalimi Bani Israel. Ingin membunuh Nabi Musa. Mana nih sekarang itu Fir'aun? Mana yang Fir'aun sekarang? Nggak ada. Hebat dia, tapi di masamu hebat. Sudah ditenggelamkan. Hanya dikasih jadi ayat. Piramid yang dia bangun besar, tidak bisa melindungi dia. Begitu juga dengan umat-umat terdahulu. Banyak yang lebih kuat daripada kita sekarang. Kalau kamu melihat orang-orang kafir sekarang membanggakan kehebatannya, membanggakan kekuasaannya, membanggakan hartanya, senjatanya. Dan banyak di umat terdahulu juga begitu tonji. Lebih kuat lagi tapi dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan di dunia ini sebentar aja. Kekuatan sementara saja. Ada tiba waktunya Allah membinasakan mereka semua sebagaimana umat-umat terdahulu yang mengingkari para nabi dan rasul, itu semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yasma'un, tidakkah mereka mendengar? Tidak pernah dengar tentang Firaun, tidak pernah dengar tentang Qarun, tidak pernah dengar tentang Haman. Mana semua itu sudah binasa semuanya. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurusi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Allah di sini mengingatkan nikmatnya kepada kita. Tidakkah mereka melihat bagaimana kami mengalirkan air sampai ke bumi, sampai ke tanah, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman. Dari tanaman-tanaman itu yang kita makan, beras yang kita makan, buah-buahan yang kita makan, itu air yang Allah turunkan menghidupkan tanaman-tanaman tersebut. Begitu pula hewan-hewan, kita bisa makan kambing, sapi, ayam. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hewan-hewan bisa hidup, kita juga bisa minum. Allah mengingatkan nikmatnya supaya kita bersyukur, supaya kita beriman, supaya kita tunduk, supaya kita takut. Afala yubsirun, apakah mereka tidak melihat? Tidak lihat ke itu sawah-sawah itu kalau lewat, apalagi yang tinggal di kampung. Tidak lihat ke itu hewan-hewan. Kalau tidak ada air mati semua itu. Kalau tidak ada air gersang dunia ini. Tidak ada air kita mati semua. Hanya air saja, satu nikmat saja dicabut oleh Allah, mati kita. Ditahan saja air, diambil semua air, sudah mati kita. Terus apa yang kita mau sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Kenapa kita tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Ini fatwa ini. Sudah diancam, sudah sudah diperingati, sudah dikasih takut-takut. Mereka mengatakan, kapan itu? Kapan itu hari kiamat? Kapan itu masuk neraka? Mau masuk ini? Fatwa ini. Fatwa itu tuh. Belum aku pukul mana? Rewana. Jadi orang-orang kafir menantang para nabi. Mana itu janji nanti kalau kau tidak beriman di azab, mana azab? Mata hadzal fatu in kuntum shadiqin, kalau kau benar wahai Muhammad bahwa kami nanti diazab, mas turun siapa azabnya? Mana itu azab itu? Tidak ada cerita ji. Nah, ini orang-orang yang tidak sabar, tidak beriman, mau tergesa-gesa. Tunggu mi, semuanya ada waktunya. Katakan mana itu, kenapa bisa orang-orang kafir itu berkuasa menindas kaum muslimin apa? Mana Allah? Tunggu mi. Allah akan membinasakan satu kaum sesuai dengan waktunya. Ada waktunya masing-masing. Sebagaimana Fir'aun dibinasakan pada waktunya. Qarun dibinasakan pada waktunya. Begitu juga orang-orang zalim di masa sekarang akan tiba waktunya, akan diazab oleh Allah. Di dunia azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar nanti di akhirat kelak. Qul, katakan wahai Muhammad, yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Ketika datang hari penentuan. Kalimat al-fathu di sini pembebasan kota Mekah atau kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada Rasul. Ada yang mengatakan hari akhirat jika Allah sudah memperlihatkan azabnya kepada orang-orang kafir.
Sehingga ketika beriman, ketika melihat azab sudah lihat neraka, tidak bermanfaat lagi keimanannya. Selama ini dia tidak beriman, selama ini menantang, mana mi itu azab, mana mi. Pas dikasih lihat azab, malah ji. Baru mau kembali, kasih kembali, kan nanti saya beramal lagi. Apa poin? Kamu sudah lihat azab neraka, tinggal masuk saja. Walahum yunzarun, tidak akan diberikan waktu untuk kembali, untuk menunda. Dan tunggu dulu sebentar, tapi baru masuk, dilempar masuk ke dalam neraka. Kata Allah, fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Berpaling dari mereka, mengatakan mana itu, minta ke Allah supaya turun azab, jangan ke mati-mati. Fa'arid anhum, abaikan mereka. Wantazir, tunggu mi. Allah akan berikan kemenangan kepada nabinya, rasulnya. Allah akan berikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Dan Allah akan berikan azab kepada orang-orang kafir. Baik azab di dunia, di alam kuburnya, atau di akhirat kelak. Innahum muntazirun. Mereka juga sedang menunggu. Kita ini semua sedang menunggu. Kita menunggu ajal kita menunggu kita dipanggil oleh Allah. Tapi sebaik-baik orang yang menunggu adalah menunggu dengan ketaatan. Kita semua menunggu ajal, kapan kita dicabut semua ini. Jangan pikir masih muda Kak Ustaz. Kira tidak ada anak muda yang mati. Akan ada masih kecil mati. Yang kira malaikat maut itu hanya ambil yang tua-tua. Bilang Ustaz mau dulu diambil. Jangan kok, bisa dari kau duluan. Kita semua menunggu waktu, menunggu ajal. Tapi sebaik-baik kita menunggu ajal dengan memperbanyak amal ibadah. Karena kalau kita mempersiapkan sebelum datang itu waktu yang ditentukan oleh Allah, yaumul fasl, hari penentuan, yaumul fath. Kita menunggu dengan berbagai ketaatan sehingga ketika tiba waktunya kita akan mendapatkan janji yang Allah telah janjikan kepada kita, kenikmatan surga yang belum pernah kita lihat. Tapi kalau kita menunggu datangnya kematian, datangnya ajal dengan hal-hal yang sia-sia, dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, ada yang menantinya dengan kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan. Ketika datang itu malaikatul maut, datang ajalnya, yang dia rasakan hanya penyesalan yang tidak ada lagi manfaatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini alhamdulillah kita telah selesai menafsirkan surah Sajdah secara cepat. Penting intinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat orang beriman dan hakikat orang-orang yang kafir. Orang beriman sudah siap menanti kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang kafir akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz. Kepadanya kami ucapkan jazakallahu khairan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450.
Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut